Selamat pagi anak-anak. Ya, selamat pagi. Kita pada pagi kita bertemu dengan belajar dengan luring. Baru pertama kali kita luring di sini bagi di sekolah kita ini, karena kemarin luring dari rumah ke rumah atau ke rumah atau di rumah Pak Guru, sehingga kalian sekarang bertemu dengan teman-temannya. Jadi perasaan kalian rasa senang nggak? Ya, kalau senang, sebelum kita melakukan pembelajaran, kita terlebih dahulu berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Ya, berdoa mulai. Sehingga kalian bertemu dengan teman-temannya. Selama ini kita belajarnya dengan daring ya. Itu pun berkelompok. Berarti satu kelas ini sekarang sudah kalian bertemu sekali dalam pembelajaran. Walaupun di daerah kita ini masih jalur hijau, kalian bisa sekali-sekali bertemu dengan teman-teman satu kelas. Akhirnya sudah lama kalian rindukan teman-teman kalian ya. Ya, Nang? Ya. Kalau sudah itu, sekarang kita belajar dengan baik. Berdoa sudah, pertama kali Pak Guru absen dulu karena kehadiran Pak Guru lihat ini ada yang kurang, yaitu Seli. Hadir, Pak. Leha. Hadir, Pak. Ija. Hadir, Pak. Rafa. Hadir, Pak. Oman. Hadir, Pak. Hadi. Hadir, Pak. Siapa dan? Fauzi. Hadir, Pak. Radit. Hadir. Suci. Hadir. Jidan. Hadir. Robi. Hadir. Rika. Hadir, Pak. Haji. Hadir. Siapa? Lagi disebut? Hah? Anda. Nanda. Nah itu Nanda. Padahal ya ini terus Nopi. Berarti yang tidak hadir adalah Dewa dengan Septi. Dewa dengan Septi tidak hadir hari ini ya. Ya sudah Pak Guru absen. Sudah. Berarti 2 orang yang tidak hadir pada hari ini. Maka dari itu kita belajar tentang sumber atau pelestarian sumber daya alam. Sumber daya alam itu adalah merupakan suatu sumber yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang berupa bentuk alam ini. Semua yang sudah diciptakan oleh alam ini kita bisa manfaatkan dengan baik ya. Kita bermanfaatkan dengan baik, memanfaatkan dengan baik sehingga kita bisa hidup
dan non hayati itu adalah sumber daya alam yang ada alam, yaitu contohnya matahari, terus ada juga angin, ada juga air, ada juga udara, sehingga kehidupan kita tercukupi. Dan sumber daya alam non hayati juga untuk sebagai tambahan itu sebagai untuk penyemangat kita, yaitu berupa hewan-hewan, tumbuhan dan lain-lain ya. Contohnya hewan yang hidup di ada alam ini, hewan apa saja yang anak ketahui? Ikan. Itu ayam ya. Kucing, anjing, kelinci, ayam, apa? Manuk, marmut itu sama dengan kelinci ya. Terus buaya, badak, babi, harimau, sapi, singa, macan tutul, tupai, gajah, apa? Biawak. Nah itu juga yang ada di alam kita. Juga hidupnya tercukupi termasuk tumbuhannya kalian ketahui. Apa? Bunga mawar, bunga melati, ini kembang semua. Bunga kertas. Tumbuhan yang apa yang kalian lihat? Rumput, kacang-kacangan, pohon apel, sawit, pohon jeruk, cabai, mangga, ya, durian, bunga jagar apa? Bunga jagar ayam tinggi untuk durian ya makan. Terus ikan. Jangan bunga semua. Yang itu bunga itu banyak yang kita makan untuk kehidupan kita. Apa? Pohon ceri. Pohon ceri. Nah itu adalah sumber kehidupan kita dan kita dari sana sebagai apa? Pembiak ini. Contohnya tadi kembang-kembangan itu berbau harum-harum dan juga berupa pohon-pohonan yang bisa menghasilkan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Yaitu contohnya tadi pohon kelapa sawit. Pohon kelapa sawit itu kita olah di kemarin itu dijual, ditanam terlebih dahulu sehingga dirawat dengan baik, dikasih pupuk, kasih apa lagi supaya tumbuh subur, supaya air, pupuk organik, pupuk udara, sinar matahari, ya itu oleh dulu juga merupakan hasil dari kelapa sawit digiling, akhirnya menghasilkan sebuah solidnya itu bisa dijadikan pupuk. Ya, dari keringkan atau kering itu tetapi harus banyak menggunakan atau memanfaatkan air. Nah itu termasuk bisa di pupuk organik dan pupuk anorganik. Siapa yang tahu pupuk organik? Ya. Pupuk tai ayam. Bukan. Pupuk tai kambing. Organik itu pupuk yang dipabrik oleh pabrik berupa urea, pupuk itu bisa juga kita yang mempraktekkan dengan cara mencacah bulu
kompos atau disebut dengan pupuk anorganik ya. Pupuk organik itu adalah merupakan suatu pupuk yang dibuat oleh pabrik, contohnya urea, humusca, mutiara dan sebagainya, itu adalah Organik. Nah, sekarang pupuk organik anorganik itu diolah menjadi apa? Berupa sampah atau dedaunan yang tidak bermanfaat, kita olah menjadi pupuk kompos, disebut dengan pupuk anorganik, berisi cairan, gula dan lainnya itu supaya cepat membusuk. Dan juga ada juga namanya pupuk kandang. Pupuk kandang itu yang dihasilkan oleh hewan, berupa dibentuk, dipasok, dibuang oleh hewan atau karena sudah penjawatannya itu disebut dengan pupuk kandang, karena ada terbuang dari kandung pada hewan tersebut menjadi pupuk kandang. Nah, pupuk kandang contohnya pupuk kandang apa? Dari sapi, tai kambing, tai ayam, apa? Babi. Itu juga lama prosesnya dari tai-taian itu ya, dari kotoran-kotoran ya, kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran apa lagi? Nah itu kita manfaatkan dengan baik supaya apa, di alam ini kita lestarikan dengan dipupuk ini itu dikerjakan dengan baik sehingga menjadi semua hidup terjamin. Nah maka dari itu begitulah cara kita melestarikannya alam, dan juga alam kita ini supaya kalau tanah gundul maka kita lestarikan dengan cara bagaimana? Urbanisasi, penanaman hutan kembali atau ditanam seperti contoh yang Pak Guru kemarin itu ada apa namanya itu bahan ajarnya itu buat berupa foto ya, kita buat. Nah maka dari itu sekarang kalian coba bercerita tentang apa namanya itu alam yang kita tempati ini supaya kita lestarikan dengan baik dengan cara bagaimana tadi? Merawat dengan baik ya. Sekarang tadi tentang hewan sudah hayati dan non hayatinya berupa udara, air, darat, ya udara. Nah itu. Sekarang cara merawatnya air supaya tidak kotor dan tidak tercemar. Bagaimana caranya? Jangan membuang sampah sembarangan. Terus apa lagi? Tidak boleh membuang sampah ke dalam air. Ya ke sungai gitu. Ya. Ya maksudnya ke sungai. Paling sampah-sampah itu tidak boleh dibuang supaya aliran air tidak ya. Tidak boleh menangkap ikan sembarangan. Ya, tidak boleh dengan menangkap ikan dengan cara meracun supaya tidak tercemar. Kalau tercemar akhirnya kita menangkap ikan dengan cara racun bagaimana? Atau menyetrum, itu kan akhirnya efeknya banyak, ya tak? Tidak boleh. Atau tak boleh istilahnya itu menyetrum tadi tidak boleh, itu sampai yang kecil-kecil akan mati. Terus yang apa namanya itu yang masih baru telurnya juga disedot oleh setrum itu sehingga ikan-ikan semua pada mati. Itu dengan tidak boleh, itu tidak melestarikan namanya ya. Terus yang namanya melestarikan kita ambil yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Ya sudah, ada yang belum ngerti masalah
Pak Guru jelaskan tadi? Sudah semua mengerti? Nah, kalau sudah Pak Guru kasih tugas sekarang baru ya buat. Nanti ya. Berarti anak-anak mengerti semua tadi? Pak Guru tadi? Wes atau sudah? Sekarang kalian buat yang sebelah kanan yang sumber alam hayati, dan di sini sebelah di kanan ini hayati tadi ya. Sekarang yang di sebelah kanan non hayati. Nah, contohnya apa saja yang hayati, sekarang yang non hayati. Ya. Non hayati tadi kan hayati, non hayati contohnya apa saja? Yang hayati apa saja, yang non hayati apa saja? Yang tadi yang di kanan ini hayati, yang ini non hayati, yang ini non hayati. Hah? Iya, non hayati semua. Contohnya apa saja? Ya, yang non hayati. Hah? Kan tadi sumber daya alam hayati dan non hayati. Non hayati itu yang ini baris ke sini, yang hayati baris sini, dari sini. Disuruh buat apa, Pak? Disuruh contoh-contohnya. Contoh. Sumber daya alam hayati dan non hayati. Yang ini non hayati, yang ini Gimana, Pak? hayati. Tadi dengan baik, jangan kalau sudah ngerti jangan banyak tanya. Itu mudah sebenarnya. Hayati itu yang hidup, non hayati itu yang tidak hidup. Contohnya tadi kan sudah kalau terangkan tumbuhan yang bisa menghasilkan, yang bisa untuk sumber daya alam untuk bermanfaat bagi kita. Yang non hayati juga bermanfaat bagi kita, tapi tidak yang tidak hidup. Itu contohnya benda-benda yang tidak hidup. Kan ada di darat banyak, di perairan banyak, di udara juga ada. Nah, buat kalau non hayati 10, yang hayati 10 tumbuhan dan 10 hewan. Karena bisa. Ya. Kerjakan saja karena tumbuhan itu kan banyak. Tumbuhan lain namanya juga banyak. Hah? Boleh. Yang alam. Sudah 10.